Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersumpah karena-Mu, Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersumpah karena-Mu, Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersumpah karena-Mu, Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersumpah karena-Mu, Yesus.
Mari kita sama-sama membuka ibadah kita dalam doa. Minta tolong Mas Hengki untuk pimpin dalam doa. Mas Hengki suaranya masih di mute. Mari kita berdoa, abang, kakak, dan teman-teman sekalian. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kami boleh datang ke hadirat-Mu pada siang hari ini dengan kerinduan kami ya Bapa untuk bersekutu, tapi untuk terus memperhatikan orang-orang di sekitar kami, untuk memperhatikan teman-teman kami, saudara kami, dan lingkungan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, kami juga saat ini hendak merenungkan kembali apa yang telah terjadi pada kami, pada bangsa ini ya Tuhan, 12 tahun terakhir. Mari Engkau Tuhan yang boleh menolong kami mengerti dan terus memahami bahwa Tuhan terus berdaulat atas segala sesuatu. Dan ketika Tuhan mengizinkan, Tuhan juga mengendaki yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kesempatan ini, waktu ini ya Tuhan, untuk kami boleh berefleksi dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan memulai refleksi kita pada siang hari ini. Selama tahun 2020, apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara bangsa dan negara kita. Kita akan mulai di bulan Januari. Hari pertama tahun 2020 dibuka dengan bencana banjir yang menimpa kawasan di Jabodetabek. Dampaknya aktivitas warga jadi sangat terbatas, dan ada juga korban jiwa yang melayang. Tidak sedikit juga kerugian material yang harus dihadapi. Para pakar dari banyak universitas menyatakan bahwa salah satu upaya penting untuk mencegah banjir adalah dengan normalisasi sungai. Mari kita sama-sama merenungkan, apakah kita sebagai umat manusia telah menjaga lingkungan kita seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Ataukah kita hanya bisa menyalahkan keadaan dan orang lain, bahkan pemerintah atas banjir yang terjadi? Mari sama-sama kita refleksikan. Kita lanjutkan ke bulan Maret. Pada bulan Maret ini, pertama kali virus corona ditemukan di Indonesia. Di tengah situasi yang kelam, mungkin ada beberapa orang bertanya, apakah Allah diam saja dalam pandemi corona ini? Situasi ini mendorong kita untuk kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Selain kita bersandar penuh kepada Tuhan, mari kita sama-sama merefleksikan kehidupan kita. Sudahkah kita menjaga hidup kita sehat dan menjaga diri kita dan orang lain dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan? Mari kita sama-sama merenungkannya.
Pada bulan April, COVID-19 tidak hanya mengubah pandangan kita terhadap kesehatan, tetapi juga mengubah cara kita beraktivitas, baik itu belajar, bekerja, maupun berusaha. Upaya menghindari tertular dari COVID-19 juga meningkatkan kesadaran dalam meningkatkan imunitas tubuh melalui olahraga di rumah. Pergerakan manusia juga dibatasi, khususnya bagi orang yang mudik ke kampung halaman. Bahkan di bulan April ini, mereka yang biasanya mudik Lebaran dianjurkan untuk tidak mudik supaya memutus mata rantai penularan. Aktivitas di rumah juga meningkatkan intensitas pertemuan ataupun interaksi dengan anggota keluarga dan melatih kita untuk bersikap empati dan simpati. Memulihkan relasi antar anggota, khususnya antara orang tua dan anak. Mari kita merenungkan, sudahkah kita memanfaatkan waktu kita yang di rumah ini saja dengan hal-hal yang bermanfaat, produktif, dan berharga untuk dilakukan? Mari kita sama-sama renungkan. Pada bulan Mei, aktivitas yang dibatasi membuat kegiatan perekonomian berjalan lambat, dan beberapa pelaku usaha harus mengalami gulung tikar. Jumlah pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan saja sudah mencapai lebih dari 2 juta orang, serta penghasilan yang berkurang karena pemotongan gaji. Tingginya tingkat PHK di Indonesia memaksa banyak pihak untuk dapat menahan diri serta memprioritaskan pengeluaran dana untuk hal-hal pokok. Solidaritas antar pribadi dalam hubungan antar masyarakat menjadi krusial. Banyak orang berupaya bertahan hidup dengan berjualan dan menawarkan jasa. Hal ini menciptakan semangat saling peduli dan bersedia menjadi teman satu sama lain. Mungkin dari kita, para alumni, mengalami sendiri usaha yang bangkrut, omset yang menurun, PHK, dan pemotongan gaji. Tapi kita merenungkan bagaimana Tuhan tetap memelihara kehidupan kita, sehingga kita mampu bertahan, dan Dia membuka jalan untuk kita bisa memulai usaha yang baru. Mari kita sama-sama renungkan hal ini.
Pada bulan Juni, kondisi dirumahkannya sebagian besar alumni rupanya justru memberikan kesempatan untuk bertemu secara online. Bertegur sapa, saling mengenal antar generasi atau angkatan, menjadi hal yang mungkin. Bahkan persekutuan doa alumni yang selama ini hanya berlangsung di Jakarta ataupun di Jogja dengan hambatan jarak dan kemacetan, sekarang ini hanya sejauh gadget kita. Mari kita sama-sama renungkan betapa beruntungnya kita bisa ada di dalam suatu komunitas persekutuan alumni seperti ini, di mana kita bisa sama-sama bersekutu dan saling menguatkan satu sama lain. Dan sudahkah kita lebih peduli kepada orang-orang lain yang hidupnya sendiri dan jauh dari persekutuan? Mari kita sama-sama renungkan. Pada bulan Juli, pembelajaran online mendorong guru dan orang tua bersinergi memastikan pendidikan bagi anak-anak tetap berlangsung di tengah ketidakmungkinan pembelajaran tatap muka yang beresiko menularkan COVID-19. Masa ini menjadi ujian bagi guru, orang tua, dan pemangku kepentingan dalam mendidik anak-anak secara kreatif demi masa depan mereka dan juga demi masa depan bangsa. Mari kita refleksikan apakah selama ini kita sudah cukup mendukung dan memperhatikan anak-anak kita selama belajar online ini. Dan kita juga perlu merenungkan dan lebih peduli kepada mereka, anak-anak yang tinggal di daerah-daerah pedalaman yang terbatas dalam hal gadget dan jaringan internet, sehingga sulit mengikuti pembelajaran online. Mari kita sama-sama renungkan.
Pada bulan Agustus, sepinya perayaan kemerdekaan karena pandemi COVID-19. Jumlah warga terinfeksi positif masih terus bertambah. Namun dalam situasi ini tidak mudah, semangat kemerdekaan tetap menyala. Ada antusiasme di tengah keprihatinan di masa pandemi. Saat ini bangsa Indonesia tengah berjuang menghadapi krisis kesehatan dan bayangan krisis ekonomi. Pada masa krisis ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita sebagai bangsa bergandengan tangan mengatasi krisis. Sudahkah kita sebagai warga negara Indonesia memberikan support terbaik kita untuk bangsa ini di 75 tahun usia kemerdekaannya? Mari kita sama-sama renungkan. Pada bulan September, Indonesia mulai memasuki masa resesi. Resesi yang dialami Indonesia banyak membawa perubahan dalam strategi pengolahan keuangan, baik bagi perusahaan maupun skala rumah tangga. Perusahaan dituntut untuk dapat bertahan, mengevaluasi kembali model bisnis yang ada, dan menetapkan skala prioritas dalam pengelolaan sumber daya atau resources. Semangat solidaritas melakukan hal-hal positif menjadi motivasi untuk bertahan, karena seluruh pihak sedang berjuang untuk satu tujuan, bertahan dan bangkit bersama. Mari kita sama-sama merenungkan di tengah resesi ini, apakah kita menyerah pada keadaan, ataukah kita berjuang untuk melakukan perubahan-perubahan positif di dalam perekonomian pribadi kita? Dan sudahkah kita mengawali semua dengan mengandalkan Tuhan yang kita percaya Tuhan pegang kendali? Mari kita sama-sama renungkan.
Pada bulan Oktober, setahun pertama pemerintahan Jokowi Amin adalah tahun pertama yang tidak mudah karena langsung dihadapkan pada pandemi COVID-19. Pemerintah telah merelokasi anggaran pemerintah untuk menangani dampak langsung maupun tidak langsung dari COVID-19. Besarnya lebih dari 677,2 triliun. Namun, berbagai upaya itu belum cukup memuaskan publik. Namun, mayoritas publik tetap meyakini bahwa pemerintahan Jokowi Amin mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa kita. Mari kita sama-sama menyadari bahwa pemimpin bangsa kita juga adalah manusia biasa, dan mereka perlu dukungan kita untuk berdoa bagi mereka. Dan sudahkah kita mendukung mereka dengan cara menjadi warga negara yang baik dan taat aturan? Mari kita sama-sama merenungkan hal ini. November. Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio meyakini ekonomi Indonesia akan tumbuh positif pada kuartal keempat tahun 2020. Setelah pada 2 kuartal sebelumnya ekonomi Indonesia terus terkonstruksi. Pada kuartal ketiga tahun 2020, ekonomi Indonesia minus 3,49%. Meski demikian, kontraksinya mengecil dari kuartal 2 2020 yang tercatat minus 5,32%. Kinerja ini pun membuat Indonesia mengalami resesi ekonomi. Kami meyakini perbaikan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi akan positif di kuartal yang keempat tahun 2020, ujar Peri. Mari kita sama-sama renungkan bahwa semua yang terjadi di dalam bangsa kita ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong bangsa ini melalui saat-saat tersulit sekalipun. Dan sudahkah kita belajar untuk terus berpikiran positif dan mulai menggali segala potensi yang ada di dalam kehidupan kita untuk perbaikan ekonomi kita. Mari sama-sama kita renungkan.
Pada bulan Desember, Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember yang lalu. 270 daerah di Indonesia menggelar pilkada dengan rincian 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Sebanyak 715 pasangan calon telah meramaikan pilkada 2020 di 270 daerah. Pilkada kali ini menjadi sorotan publik karena terjadi di tengah-tengah isu munculnya akan klaster COVID-19. Namun pemerintah melalui KPU berharap setiap paslon, tim sukses, dan masyarakat menaati protokol kesehatan dan segala ketetapan KPU yang terkait. Pemerintah meminimalisir terpapar COVID-19 saat menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Mari kita merenungkan bahwa bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus kita hargai. Dan semoga hasilnya adalah yang terbaik untuk masing-masing daerah. Mari sama-sama kita renungkan. Masih pada bulan Desember, situasi pandemi menciptakan peralihan cara beraktivitas, termasuk dalam hal beribadah. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia menghimbau komunitas Kristiani untuk merayakan Natal dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Di sisi lain, situasi seperti ini juga mendukung perayaan Natal dengan lebih hikmat di tengah-tengah keluarga dengan semangat kesederhanaan, meskipun tanpa perayaan besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Mari kita mengambil waktu untuk merenung dan memperingati kelahiran Yesus sesuai dengan tema Natal tahun 2020 ini. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dialah El yang Immanu, Allah yang hadir bagi kita. Sama-sama mari kita renungkan.
Itu tadi 12 bulan selama tahun 2020 yang kita sudah refleksikan. Kita tidak hanya merenungkan apa yang sudah terjadi di tahun ini dalam kehidupan kita, tapi saya mengajak kita semua percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita, dan ini bukan hanya menjadi bahan perenungan saja, tapi bisa menjadi bahan koreksi untuk kita ke depannya di tahun yang baru di 2021 untuk menjadi lebih baik lagi. Saya mengajak kita semua sama-sama menaikkan doa syukur kita dan juga permohonan kita untuk menutup refleksi kita pada siang ini. Mari kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Tuhan terus memimpin kita melalui setiap peristiwa yang telah kita alami, baik suka maupun duka. Kita juga mengucap syukur untuk kesembuhan atau pemulihan dari COVID-19 ataupun dari penyakit-penyakit yang lainnya. Mari sama-sama kita bersyukur untuk ini. Kita juga bersyukur untuk setiap pengalaman dan emosi yang kita rasakan di sepanjang tahun 2020. Mengingat bahwa Tuhan juga merasakan pergumulan yang kita alami. Bersyukur juga untuk pembentukan karakter yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap individu. Dan juga kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan bukakan dalam peralihan baik itu pekerjaan, usaha, ataupun yang lainnya. Berdoa untuk setiap harapan yang sudah dibuat menjelang tahun 2021. Semoga setiap cita-cita dan impian bisa terwujud dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kemudian, mari kita dukung bersama-sama di dalam doa untuk PMKT. Program PMKT yang sudah disiapkan dalam waktu dekat ini adalah pembinaan misi bagi para anggota PMKT, yaitu memahami dan menghidupi amanat agung, yang akan diadakan pada hari Sabtu 19 Desember 2020 jam 5 sore oleh Anton Katoba dari Perkantas Jatim, serta perayaan Natal Teknik yang akan diadakan 28 Desember dengan pembicara Bapak Nikolas Kurniawan dari GKI Bromo. Mari kita sama-sama dukung di dalam doa.
Kita akan mendukung juga untuk yayasan alumni kita. YAKT akan menjadi tempat bersekutu bagi para alumni untuk saling berbagi pergumulan dan berdoa bersama melalui KTB dan program misi. Mari kita doakan untuk pelayanan kakak-kakak staf, mengucap syukur juga untuk khususnya pertambahan satu staf baru yaitu Kak Welin. Mari kita berdoa untuk pelayanan Kak Ling, Kak Niken, Kak Anto, Mas Hengki, dan juga Kak Welin. Mari kita sama-sama dukung dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pada kesempatan pada siang hari ini kami boleh sama-sama refleksi, mengingat kembali selama 1 tahun yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan. Kami serahkan pengharapan-pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama menaikkan suatu lagu yang menjadi refleksi perasaan kita bahwa kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini, Harapanku. Kasih-Mu kan
Terima kasih, Mas Hengki. Ya, ini waktunya kita mendengarkan hai-hai. Pengumuman. Jangan lupa, minggu depan, hari Sabtu, tanggal 19 Desember, jam 2 siang juga, waktu Indonesia Barat, itu adalah Natal Yayasan Alumni, ya, Natalnya kita ya. Jangan lupa untuk join, dan jangan lupa juga untuk ajakin teman-teman alumni yang lain ya, mungkin saat ini siang ini belum bergabung sama-sama kita. Pembicaranya adalah Triawan Wicaksono, Sekjen Perkantas Nasional. Oke. Ini adalah Instagram Yayasan Alumni. Jangan lupa follow. Follow Instagramku. Instagram Yayasan Alumni ya. Lalu ada apa nih, Kak? Video ya. We have the message of salvation for the lost to call on Christ the Lord. 'Cause Jesus is better than earthly treasures. A Savior, a friend, and a King for all. We will go in the name of the Father, Son, and Spirit. We will teach and proclaim saving grace. You will always be with us. You will give us our strength. Send us out in the power of your name. Mari kita support pelayanan Yayasan Alumni kita dengan doa dan juga dengan bantuan dana dari kita semua. Jadi bisa dicatat ya, ini ya rekening Yayasan Alumni atas nama Bianda. Kita akan akhiri persekutuan doa kita. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Pengumuman yang lain ada? Tidak ada. Kita tutup aja di dalam doa ya. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Pada siang hari ini kami boleh bersatu hati untuk berkumpul walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan ada, Tuhan menjawab dan mendengar dan menjawab doa-doa kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setahun yang sudah berlalu ke dalam tangan Tuhan, segala sesuatu, upaya, apapun itu yang sudah kami kerjakan, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau terus berpengharapan di dalam Tuhan bahwa ke depannya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik, yang penuh damai sejahtera, baik bagi kami secara pribadi, maupun kami keluarga, dan juga untuk bangsa dan negara kami. Dalam kami menghadapi krisis seperti ini, Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami dan memampukan kami. Untuk tahun ini kami mau menutup dengan ucapan syukur yang teramat sangat atas kebaikan Tuhan. Dan kami mau meletakkan di bawah kaki-Mu Tuhan, tahun yang akan datang, tahun 2021, ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami alumni Persekutuan Teknik ini Tuhan, Engkau menyertai dimanapun kami berada, berikan kami kesehatan, berikan kami damai sejahtera Tuhan, dan setiap apa yang kami kerjakan Tuhan juga berkati. Berkati teman-teman kami juga Tuhan yang belum bisa hadir pada siang hari ini, kiranya Engkau menyertai mereka juga, dan berkati supaya beberapa kedepannya bisa sama-sama kembali berkumpul bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kami semua ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.
Terima kasih. Makasih Kak Titin. Sama-sama. Makasih Kak Titin. Sama-sama. Terima Tadi belum ada sharing-sharing loh. Mungkin ada yang mau sharing-sharing. Lihat anjingnya dulu, Tin. Anjingnya Kak. Maaf ya tadi anjingnya bikin kaget. Aku juga kaget, syok. Pudel ya Kak. Iya, pudel. Nih dia nih mana tadi. Gimana? Di Cemil ya. Iya, si Cemil, si anak bontot. Rusuh dia bikin kaget aja. Sopi 12-12 lagi. Aduh, maaf, bunyi. Panggilan belanja online. Halo, Kak Ling. Andri, lama tak jumpa. Oh, dicariin tuh Kak. Hah? Apa? Andri ya. Lama tak jumpa. Lama, dulu paling rajin dia. Iya, udah ada perlu sih. Agak sibuk ya? Lagi di hotel atau di apartemen tuh Kak Andri? Di mes, di kamar. Di mes ya. Karantina. Halo. Karantina dulu. Iya, 2 minggu. Udah hari ke berapa ini? Hari Ini Rabu. mau masuk atau mau keluar? Masuk. Mau masuk. Kalau keluar karantina dulu, di karantina di situ baru pulang atau karantina di rumah? Di rumah, mandiri. Mandiri. Sama aja dong. Berarti waktu kakak sebulan itu habis. Kan 14. Iya. Karantina aja ya. Luarnya cuma 2 minggu di luarnya. Dan di luarnya tuh langsung lihat site lagi. Iya, lihat saya. Tapi emang harus begitu sih kayaknya, di konstruksi juga kayaknya harus begitu. Cuman kalau di dunianya kakak kan migas udah terbiasa ada mes, udah disediain begitu segala macam kan. Nah, kalau di konstruksi kan cost-nya jadi naik lagi tuh. Kalau harus ada mes, harus ada swab test baru masuk. Kayaknya harus begitu deh. Supaya Iya, bisa jalan. Demi lah. Demi semuanya. harus mengadop kan. Sehat semuanya. Iya, harus. Tapi nggak tahu orangnya mau nggak, masalah duit kan. Kalau swab sama ininya akhirnya jadi beban pengguna akhirnya. Owner. Oh, gitu. Kayak tempatku ya udah pihak pertama, jadi di Pertamina-nya yang nanggung misalnya. Kita siapkan. Pihak ini owner, ya Pertamina kan yang punya sumur ya. Tapi kalau di sini, kalau kayak tempatku itu nggak mau dia, belum tentu mau dia nanggung. Apalagi kalau pemerintah proyeknya sendiri. Ini belum ada semua ya? Foto aja lah kamera. Berapa nih? Berapa orang? 17 orang ya? Lumayan ya? Masih ini. Iya. Banyak. Ayo lihat ya. Andri. Sudah sembuh. Puji Sudah Tuhan, Kak. baik. Apa ini? Wes foto saya. Oh, Urta udah keluar ya? Udah, Christine. Mana anjingnya? Sudah turun. Mas Gun di mobil. Mantap Mas Gun. Aku selalu di mobil jam-jam segini. Iya, tiap minggu. Mendengarkan. Mau kemana Mas Gun? Nganter istri. Nganter istri dan anak. Ini ternak teri namanya. Ternak teri. Betul, ternak teri. Biar nanti juga gitu ya. Ini harus nyontoh lah. Setia sampai ini ya. Antar terus. Si Titin hebat tuh bikin itunya, bikin flashbacknya lengkap tuh. Ya. Itu bukan aku Mas, ini loh timnya, ini loh tim Oh persuasaan gitu, doanya tapi ini. dia kamu yang bikin. Ya, aku nambahin dikit. Cuma kurang update hari ini, Tin. Apa Mas? Habib Rizik akhirnya. Iya benar. Mas. Sama korupsi menteri. Sama korupsi menteri belum masuk ya. Oh iya. Paling hit itu lagi ya. Tapi nanti sama kasih motret. Sudah.
Kak Wuri masuk dong, Kak Wuri. Numpang minum aja Mas Uri ini malah. Dia suka Wuri. gitu tuh. Ayo Kak Uri. Sama istrinya. Kak Uri. Utang ngiram, bayar-bayar. Dia punya utang makan. Kak Iling juga tadi ada Kak Tin. Ada nih loh. Oh. Ayo foto Kak. Tadi ada Henry ya, tapi Henry keluar ya? Belum ya? Tadi ada Henry gue lihat tadi. Oh, rantau. Ah, Henry Rantau Silalahi. Rantau. Rantau 2002. oh 2002, aku pikir Henry-nya ini, Henry. 9 bulan kita kayak gitu. Henry 94. Jalan anaknya. Henry, oh iya sama-sama Silalahi. Iya. Henry Rantau kan sama, itu Henry R. Silalahi lagi, Bu. Enggak. Sama berarti namanya. Henry. Sama Henry lain. Iya. Hampir mirip-mirip. Iya. Ya, oke lah. Oke. Oke deh. Siapa nih? Ini foto dulu. Foto. Halo. Satu, dua. Oh, Rofi foto. Belum Kak. Wow, sama Kak Lev. Satu, dua. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Natal alumni. Sampai jumpa. Dadah. Kak Hengki nih belum Dadah, Rahel. Abi. Rahel Kak. Ya, Abigail. Abi. Sampai ketemu. Senyumnya kayak maminya juga kok. Masa Kak? Nah, senyumnya tadi sedikit saya kelihatan. Yang nyusun itu siapa ya Yan ya? Tadi pokok doa. Kenapa Kak? Yang nyusun pokok doa tadi siapa ya? Oh, bareng kita Kak. Ya. Udah sebut-sebut Kawelin aja, wong kita aja belum resmikan kok. Oh iya. Waduh. Apa? Ya Kak, selamat datang Udah Kak. dimana nih? Udah di uang mukain dulu DP. Udah didoain. Kalian melangkahi kami. Udah didoain. Sorry, Sampai jumpa minggu depan ya Kak. Ya. Natal. Kalian Natalan mau gimana nih biar rame? Soalnya aku lihat minggu ini, minggu kemarin, 2 minggu yang lalu berkurang kan? Kalian mau ngapain? Mau pakai dress code kah atau apa? Atau gimana? Atau backgroundnya sama biar meriah aja kan Natalan? Ada apa? Ada ya? Indra Kemarin nih, panitianya. Iya, ketuanya dia Kak. Dia udah halo aku kemarin. Indra, mau ya. biar meriah gitu loh, biar meriah suasananya, biar dapet gitu loh Natalnya. Kalau dress code nggak kelihatan Kak bajunya. Oh ya. Background paling. Background paling. Berarti. Backdrop. Apa aja kira-kira yang bisa bikin meriah ya? Persembahan pujian sih Kak. Iya, Lagi ada dibuat. yang nggak persembahan Oh, pujian? ada satu. KTB-nya. Sudah ada Kak, nanti jangan dikasih tahu, yang penting datang aja Kak. Ranu Oh bawa iya, nanti bunga. nggak surprise. Orang kantornya suruh datang, ikut gratis kok. Gak ada makanan tapi. Ya Kak, ajakin Kak yang lain. Kak, Kakak mau ini, mau persembahan pujian? Masih ada slot? Ada dong. Nanti saya persembahan pujian, saya putar video aja. Puisi. Atau Kak Ranu bisa orasi, nggak apa orasi. Saya itu orasinya nanti kalau pas rapat. Mama. Abi mau nyanyi liturgi. Ya, Abi mau nyanyi nggak sama Rahel? Mana Rahel? Iya, Kakak mana Kakak? boleh, Mak Rahel. Hah? Iseng lagi. Bocil-bocil ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau ada. Itu kali bocil-bocil pada ngumpul. Itu loh, anaknya alumni. Yuk bikin yuk, anak-anak kek Iya, pada Dek. nyanyi. Banyak, Kak. Mau nggak? Ada bisa. Liturgi. Hah? Pipinya merah Demam gitu panggung, ya, demam panggung. pakai pewarna. Ya, Abigail. Nyanyi. Nyanyi ya? Natal. Bisa nyanyi Natal.
Malu-malu. Itu yang Puri itu disuruh apa kek? Dia kan sering upload main alat musik tuh, Kauri. Disuruh apa kek dia? Kerjain aja tuh Kauri. Kayaknya sih dia Duet nanti ya jadi sama Kak pemusiknya itu Kak. Kak Reno. KTD-nya Kak Susan nyanyi. Oh. Persembahan pujian. Persembahan pujian. Siapa lagi? Apa lagi ya? Itu KTB senior-senior tuh. Mas Gun, Solo, ada solo, Kak. Nggak ada solo. Mas Gun and the Gang itu kalian udah todong belum? Kalau belum nggak berani sini aku yang todong. Iya, Didaya gunakan Kakak aja. ya. Boleh. Boleh, Kak. Oh, disuruh Kami apa? Pembicara kalian udah ada? Udah ada lah ya. Fix. Apa dong? persembahan pujian aja, Kak. Suruh nyanyi mereka. Boleh. Nanti aku gangguin Mas Gun ya. Atau apa kayak puisi. Stand up ini. Bang Jimmy sama kayaknya ada yang mau baca puisi, Nel. Suruh aja dia berpuisi. Aduh. Stand up komedi. Bang Jimmy kan bisa tuh Bang Jimmy. Bang Jimmy. Siapa yang stand up komedian? Mas Gun. Cocok. Mas Gun lebih parah lagi. Masa Mas Gun sih disuruh stand up. Ada juga kita yang dikerjain dan sama Mas Gun. Lucu. Aduh. Lagi ya yang bisa kita buat. Mau perkenalan logo juga sih, yayasan logo baru. Oh. Tapi Kak Frans dari tadi mute nih. Entah dia dengar apa enggak nih. Jangan-jangan Kak Frans lagi ngitung duit, Kak. Iya udah 9 juta ya. Hari ini deadline-nya soalnya. Iya Kak. 9 juta. Bye-bye dulu ya. Hari ini. Oke, Kak, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Kami juga ya. Bye-bye. Ya, kita keluar dulu. Kita ini ya. Bye-bye.